Masuk kepada materi pertama, yaitu jual rugi atau predatory pricing. Nah, predatory pricing merupakan suatu strategi usaha untuk menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkannya dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing-pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian, dasar hukum jual rugi yaitu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jual rugi atau predatory pricing merupakan praktek menjual barang atau jasa dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Praktik ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ada pula unsur-unsur jual rugi. Yang pertama yaitu pelaku usaha, pemasokan, barang, jasa, jual rugi, harga yang sangat rendah, adanya maksud, menyingkirkan atau mematikan, adanya usaha pesaing, pasar bersangkutan, praktik monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian dampak jual rugi, yang pertama yaitu pelaku usaha dapat mengalami kerugian dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan melebihi kerugian yang dialami oleh pesaing mereka. Kemudian yang kedua, cenderung akan gagal dalam struktur pasar yang bersifat sempurna, karena di saat pelaku usaha menaikkan harganya, pada kondisi monopoli telah terjadi. Peserta bisnis pesaing yang sebelumnya keluar dari pasar dapat dengan mudah atau tanpa kendala kembali ke pasar. Kemudian yang ketiga, praktik predatory pricing seringkali tidak berhasil dilakukan oleh pelaku usaha kecil karena memerlukan modal yang cukup besar. Baik, selanjutnya persekongkolan konspirasi usaha. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam persekongkolan, selaku melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut dengan konspirasi. Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha. Dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif. Namun dalam prakteknya, kebanyakan pelaku usaha atau produser mengelakkan persaingan itu sendiri, dan produser membuat penguasaan pasar dengan berkolaborasi antar pelaku usaha. Selanjutnya, jenis persekongkolan konspirasi usaha. Yang pertama itu ada persekongkolan tender. 2. Persekongkolan membocorkan rahasia dagang atau perusahaan. Dan yang ketiga, persekongkolan menghambat perdagangan. Yang pertama ada persekongkolan tender. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kedua, persekongkolan membocorkan rahasia dagang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, persekongkolan menghambat perdagangan. Menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha persaingnya dengan tujuan barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar menjadi berkurang. Unsur-unsur bersekongkol. Ada yang pertama, kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kedua, tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
Dan yang ketiga, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. Dan yang keempat, menciptakan persaingan semu. Yang kelima, tidak menolak melakukan tindakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Dan keenam, memberikan kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha yang mengikuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam jual rugi. Persaingan usaha pada e-komersi di Indonesia dengan cara jual rugi telah melakukan ketidakadilan terhadap para pengusaha lain. Hal ini dapat merugikan orang lain, berarti jual rugi bukan hanya merusak mekanisme pasar yang sudah baik, juga memberikan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, dengan merusak kemaslahatan jiwa dan harta. Islam menyebut jual rugi ialah siasa al-ighraq, yaitu aktivitas perdagangan dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga asli atau harga yang ada di pasaran, atau sengaja dengan menjual harga yang lebih murah dari harga jual. Cara ini dianggap tidak sehat dikarenakan dapat merugikan orang lain atau pelaku usaha yang lain dan bisa merugikan usaha diri sendiri. Sebenarnya tujuan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan tetap di ketentuan syarak. Selanjutnya, pandangan hukum Islam persekongkolan. Dalam hukum Islam, persekongkolan dalam perdagangan atau transaksi yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan tadlis atau penipuan atau gharar atau ketidakpastian. Sangat dilarang persekongkolan adalah persekongkolan antara beberapa pihak untuk tujuan yang tidak jujur, seperti menaikkan atau menurunkan harga secara tidak adil, menipu konsumen, atau menghilangkan persaingan secara tidak sehat. Hukum Islam mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi, sehingga persekongkolan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Contoh kasus jual rugi terdapat pada perkara nomor 3 KPPUL 2020 mengenai Kons South Kalimantan Semen yang disingkat menjadi KONS. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administrasi kepada KONS sejumlah 22 miliar 352 juta atas pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang perusahaan. Kasus yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan penetapan harga yang sangat rendah. Berdasarkan proses persidangan yang mulai digelar pada 23 Juni 2020 tersebut, dengan alat bukti yang diperoleh, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa KONS telah melakukan jual rugi pada tahun 2015 serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 sampai 2019. Contoh kasus persekongkolan terdapat pada perkara nomor 17 KPPUL 2022 tentang persekongkolan tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Sebagai informasi, perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3. Perkara ini melibatkan 3 terlapor, yakni pelaksana tender PT Jakarta Propetindo, PT Pembangunan Perumahan TBK, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK. Dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur persekongkol yang dilaksanakan oleh para terlapor, antara lain yaitu tindakan terlapor 1 yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh. Dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur persekongkol yang dilakukan oleh terlapor, antara lain yaitu tindakan terlapor yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan terlapor 1 memberikan kesempatan eksklusif terhadap terlapor 2 dan terlapor 3 dalam evaluasi teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum terhadap hasil evaluasi teknis kepada konsultan manajemen konstruksi. Tindakan terlapor 2 dan terlapor 3 melakukan penyesuaian dokumen baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 16 miliar 800 juta kepada terlapor 2 dan sebesar 11 miliar 200 juta terhadap terlapor 3.
Majelis Komisi dalam putusannya juga memberikan perintah kepada terlapor 1, yaitu untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif, untuk meniadakan substansi dan klausul bermakna, dan yang ketiga untuk melaporkan dan menyerahkan dokumen RIP setiap selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh terlapor 1 selama 2 tahun sejak terlapor menerima pemberitahuan putusan KPPU.